Perkenalkan, nama saya Novelian dari kelas 6 AKMA dengan NPM 1742100. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan atas jawaban UTS teori akuntansi yang dilaksanakan kemarin. Nah, pada soal pertama mengenai sejarah akuntansi. Bagaimana sih sejarah akuntansi ini? Pertama, di Mesir, orang-orang mulai mengenal dan melakukan pencatatan pada lembaran daun, dan agar hal itu berguna untuk membantu mereka dalam berdagang ke luar negeri. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai mengenal uang dan sistem pencatatan mulai dikenal. Kemudian perhitungan laba rugi mereka itu berdasarkan jumlah persediaan yang mereka bawa pada saat berangkat berlayar, dan pada saat mereka pulang mereka hitung lagi, dan itulah dari perhitungan laba rugi mereka. Nah, kemudian selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, Bapak Akuntansi Dunia menerapkan atau menciptakan sistem pencatatan akuntansi dengan jurnal dan buku besar. Nah, disinilah akuntansi mulai dikenal di banyak negara dan semakin banyak standar akuntansi yang muncul. Di sini juga dijelaskan adanya double entry. Nah, fungsi double entry ini adalah untuk membalanskan antara bagian debit dan kredit. Nah, selanjutnya mengenai soal kedua. Soal kedua ditanya mengenai perbedaan antara IFRS dan GAAP. Nah, secara kesimpulan, perbedaan yang pertama adalah perbedaan dalam penilaian aset. Nah, menurut GAAP, mereka menilai berdasarkan nilai historical atau historical cost. Sedangkan IFRS lebih menggunakan nilai wajar atau fair value cost, nilai fair value. Kemudian kedua adalah dalam sistem penilaian persediaan. GAAP menganut sistem FIFO, LIFO, dan average, sedangkan IFRS hanya metode FIFO dan average. Kemudian ketiga adalah GAAP lebih berbasis aturan atau rule based, kemudian IFRS lebih ke basis prinsip. Nah, dari sisi laporan keuangan di GAAP ada pos luar biasa, sedangkan pada IFRS itu hanya pendapatan komprehensif. Kemudian ada juga perbedaan dan urutan elemen laporan keuangan. Pada GAAP, urutan mereka merupakan dari aset dan dalam aset dan liabilitas. Itu merupakan dari yang lancar ke yang tidak lancar. Ini berbanding terbalik dengan sistem IFRS. IFRS urutannya itu dari yang tidak lancar ke yang lancar. Kemudian selanjutnya adalah laporan keuangan GAAP lebih berfokus pada laporan laba rugi, sedangkan pada IFRS mereka mengacu pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Selain itu, yang terakhir menurut saya, pengelompokan biaya pada laporan keuangan GAAP lebih ke divisi bisnis, sedangkan IFRS berdasarkan fungsi. Misalnya itu fungsi ini maksudnya seperti gaji atau apapun, sedangkan kalau bisnis itu seperti R&D dan lain-lain. Misalnya mengenai empat strategi yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang berkembang dalam sistem akuntansi mereka. Nah, menurut saya 4 strategi tersebut, yang pertama, mereka harus memahami standar akuntansi yang ada, kemudian mereka menganalisa dan melihat situasi tersebut. Kemudian ketiga, mereka menentukan prioritas dan sumber-sumber yang diperlukan. Yang keempat, mereka memantau bagaimana proses atau standar akuntansi ini berkembang sejak mereka menggunakannya. Nah, di Indonesia menurut saya mereka masih dalam tahap menganalisa dan bagaimana perkembangannya. Dan yang soal keempat merupakan lebih ke tentang conceptual framework atau kerangka konseptual. Nah, di sini pertama kita diminta gambarin kerangka conceptual framework. Nah, di sini dapat saya tampilkan. Nah, ada 3 level, di mana first level mengenai objektif atau tujuan dari laporan keuangan. Kemudian second level
merupakan konsep fundamental. Yang ketiga merupakan konsep pengakuan, pengungkapan, dan pengukurannya. Nah, kita mulai dari first level atau tentang objektif. Tujuan di tahap dasar pertama ini dijelaskan tentang tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuannya itu apa? Tentunya suatu laporan keuangan dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan atau menyediakan informasi yang tepat kepada para pengguna atau investor agar mereka dapat mengambil langkah selanjutnya atau dalam mereka menggunakan laporan ini untuk mendapatkan sesuatu tindakan dalam pengambilan keputusan mereka selanjutnya. Nah, di level kedua ini ada dua bagian. Nah, bagian sini saya akan menjelaskan bagian pertama, ada bagian berisi fundamental qualities. Nah, di fundamental qualities ini ada dua macam. Yang pertama relevant dan faithful representation. Maksud dari relevansi ini adalah laporan keuangan harus bersifat dapat diprediksi dan dikonfirmasi dan bersifat materialitas. Dan yang faithful representation maksudnya laporan keuangan tersebut harus lengkap, netral, dan bebas dari salah saji. Kemudian kedua ada enhancing qualities, di mana ini terbagi 4. Yang pertama harus dapat dibandingkan, kedua dapat diverifikasi, ketiga timeliness, maksudnya ada jangka waktu gitu. Kemudian yang keempat adalah dapat mudah dimengerti oleh para pembacanya atau para pengguna laporan keuangan. Nah, di sisi satunya lagi ada 5 elemen laporan keuangan. Yang pertama tentunya aset, 2 liabilitas, ketiga equity atau modal, kemudian keempat revenue atau pendapatan, dan kelima adalah expense. Expense merupakan biaya. Nah, selanjutnya pada level ketiga atau third level tentang konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, di sini ada asumsi di mana terbagi atas 5. Yang pertama economic entity. Economic entity ini berarti pemilik harus memisahkan kekayaannya dari perusahaannya. Dan going concern. Maksud dari going concern ini adalah suatu perusahaan harus dibuat dengan tujuan yang berkelanjutan. Kemudian ketiga adalah monetary unit. Monetary unit ini maksudnya adalah dalam laporan keuangan semuanya harus dapat dihitung dengan satuan mata uang. Yang keempat ada periodicity, di mana laporan keuangan ini dilaporkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kelima adalah accrual, maksudnya adalah setiap transaksi yang terjadi harus segala dicatat. Dan selanjutnya yang bagian B ada principles, di mana itu bagian 4. Yang pertama adalah measurement, yaitu maksudnya itu dapat diukur. Tentunya kedua revenue recognition, maksudnya ini jika ada pendapatan maka harus segera diakui. Dan ketiga ada expense recognition. Expense recognition itu maksudnya jika ada biaya-biaya tentunya juga harus diakui. Full disclosure. Full disclosure ini maksudnya adalah jika ada pengungkapan yang perlu diungkap maka harus diungkapkan secara penuh dan agar menghindari adanya miskom gitu sama pengguna laporan keuangan. Yang terakhir ada yang C ada constraint, di mana ada cost. Cost ini merupakan biaya. Maksudnya penyusunan suatu laporan keuangan itu tidak gratis. Malahan dia membutuhkan biaya agar menjadi sebuah laporan keuangan yang bersifat informatif. Nah, contohnya seperti laporan keuangan itu harus diaudit dan tentunya ada juga biaya audit. Sekarang mengenai soal kelima, dikatakan bahwa penerapan historical cost ini mendapat kritikan karena tidak relevan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, di sini kita disuruh untuk mengungkapkan baik dari sisi setuju ataupun tidak setujunya. Nah, menurut pendapat saya setuju atas pernyataan ini. Kenapa? Karena menurut saya prinsip historical cost ini, jika mereka mencatat penilaian asetnya berdasarkan nilai historis mereka, bagaimana jika terjadi inflasi? Tentunya harga ini akan berpengaruh dan
nantinya akan berdampak pada pengambilan keputusan. Kemudian dari sisi tidak setujunya adalah karena penerapan historical cost ini relevan, dan dengan adanya historical cost, perusahaan dapat mencerminkan nilai laba yang sebenarnya atau rugi yang sebenarnya yang dialami oleh perusahaan. Sekian dari video kali ini mengenai penjelasan atas jawaban UTS Teori Akuntansi pada Universitas Indonesia Batam.